Assalamualaikum Bu Sapni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mary gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana kabar peserta didik Bu Sapni hari ini? Alhamdulillah senang karena tadi main games jadi terlihat berbinar-binar mereka. Alhamdulillah. Iya Bu Sapni. Ada permasalahan apa nih di diri Bu Sapni? Ini Bu, saya punya murid namanya Keci. Dia tidak mau diem gitu loh Bu kalau habis ngerjain tugas. Jadi kalau dia selesai ngerjain tugas, dia tuh ngisengin temennya kayak narik pensilnya, kayak pokoknya ngejalin temennya lah gitu, kayak narik kerudungnya, kayak Hmm, kayak ngumpetin pensil seperti itu. Jadi kayaknya dia tuh nggak bisa diam gitu Bu. oke. Jadi ada jadi nih Bu Sapni ada masalah nya nih yang eh, membuat pembelajaran ini tidak fokus karena siswa ini mengganggu ya. Iya betul. Iya Bu. Apa sih yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya pengennya tuh murid saya itu yang bernama Keci bisa rapi, tertib, tidak nguselin temennya. Kalau udah selesai ngerjain, itu walaupun saya sudah kasih tingkat kesulitan soalnya lebih dari temannya, tapi pasti dia sudah selesai dan 5 sampai 10 menit dia tuh pasti mengganggu temannya. Nah, saya tuh pengennya dia enggak gitu, dia fokus terhadap dirinya aja, nggak usah mengganggu temennya gitu loh, Bu. Menurut Bu Sapni, siswa yang ideal dalam pembelajaran kelas dengan kondusif itu seperti apa? Kalau dari Iya. skala 1 sampai 10. Ya, menurut saya yang ideal itu yang fokus pada dirinya ya, yang tidak mengganggu, yang tidak ngisengin temennya, yang disiplin. Itu saya ada di skala 8, pengennya seperti itu Bu Mary. Tapi kenyataannya sekarang skalanya masih ada di nomor 6,5 karena memang semengganggu itu gitu anaknya. Saya nggak bisa diem itu, seperti itu. Oke. Bu Sapni memiliki ide atau rencana untuk mencapai siswa ideal ini nggak? Iya, saya pasti punya rencana ya Bu. Rencana saya itu supaya sketch ini fokus gitu ya. Rencananya itu saya pengen eh, ngomong gitu ke kepala sekolah kalau mengadakan permainan yang edukatif atau saya menyuruh dia untuk membawa permainan edukatif seperti puzzle misalnya, seperti Lego misalnya, supaya dia lebih terarah, lebih fokus terhadap dirinya sendiri sehingga dia tidak punya waktu untuk mengganggu temannya seperti itu Bu Mer. Dari rencana dari Bu Sapni ini, eh, kira apa sih kendala-kendalanya untuk mengisi rencana ini? Iya, pasti ada ya kendalanya. Kendalanya itu misalnya ketika si kecil ini bawa mainan, belum tentu dia diam gitu. Mungkin dia eh, lebih mengganggu temannya karena mengajak temannya bermain, atau karena ruang kelasnya yang sempit sehingga ketika main berantakan gitu ya, dan tidak akhirnya tidak terarah gitu mainan kemana-mana. Itu kendala saya. Kemudian
ruang yang sempit gitu ya, itu yang menjadi kendala yang akhirnya saya pikirkan pasti itu jadi kendalanya sih gitu. Oke. Menurut Bu Sapni nih, siapa sih seseorang yang bisa membantu Bu Sapni untuk mengeksekusi rencana Bu Sapni ini? Iya, yang membantu saya pastinya ada dua orang Bu. Yang pertama pastinya sudah kepala sekolah ya, karena kepala sekolah itu punya hak penuh atas yang terjadi gitu ya. Pasti beliau juga melihat usaha saya untuk menangani siswa tersebut di kelas. Terus saya minta kayak mainan Lego, tadi puzzle, pokoknya mainan-mainan yang edukatif seperti kerangka manusia mungkin, kalau matematika tambah-tambahan, perkalian atau pembagian mungkin, atau bisa juga karena kelas saya kelas agama misalnya, saya meminta untuk Lego berwudu misalnya, urutan-urutan wudu atau urutan-urutan itu sholat seperti itu. Terus yang kedua saya akan meminta tolong kepada Caraka agar membantu saya untuk menyediakan ruangannya karena tadi ruangan sempit sudah ada pojok baca. Saya menginginkan di sebelah pojok baca tersebut ada pojok bermain gitu. Pojok bermain itu supaya si kecil ini tidak mengganggu yang temennya yang misalnya menggunakan waktunya untuk membaca gitu ya. Kemudian saya meminta untuk dikasih papan sekat, entah itu dari papan, entah itu dari buku-buku yang disusun. Intinya harus ada ruang berdampingan, tidak menyatu tapi terpisah gitu loh Bu Mer. Mau Oke, saya seperti itu. iya iya. Kira-kira nih Bu Sapni butuh waktu berapa lama nih untuk mewujudkan rencana Bu Sapni ini? Saya membaginya menjadi tiga tiga bagian. Pertama bulan pertama, terus itu untuk melihat apakah mainan ini berpengaruh untuk mengatur fokusnya gitu ya supaya tidak iseng kepada teman-temannya. Apalagi kan ini mainannya main edukatif ya, pastinya dia juga selain bermain dia juga berpikir gitu. Itu yang pertama. Terus jangka menengah yaitu 3 bulan ke depan saya menginginkan perubahan setelah dia fokus dan tidak mengganggu. Kira-kira nih dia mampu nggak ngeberesin mainannya supaya tidak mengganggu temannya. Dan 6 bulan ke depan saya pengen lihat itu ya fokus dia terhadap pelajaran, tidak mengganggu dan mainannya itu berpengaruh pada dia sendiri gitu. Artinya mainan ini secara tidak sadar tertanam di dalam alam bawah sadar dia untuk mengingat pelajaran yang ada di puzzle tersebut atau di Lego yang dia rancang. Seperti itu Bu Mary. Oke. Dari rencana Bu Sapni ini, adakah seseorang, bisa termasuk rekan kerja, yang membantu mengingatkan komitmen Bu Sapni ini untuk mewujudkan rencana ini? Ada ya pastinya. Yang pertama pasti rekan sejawat saya sesama guru agama ya, di mana eh, saya akan menceritakan alurnya seperti apa, kemudian saya meminta tolong agar ketika saya lupa menjalankan aksi rencana saya, beliau bisa mengingatkan untuk tetap berada di jalannya gitu ya, di rulesnya untuk mengingatkan saya bahwasanya saya masih punya PR nih tentang si Keci ini gitu. Terus yang kedua saya juga kepada teman yang lain selain selain guru agama tadi, mungkinkah guru kelasnya seperti itu Bu Mer, atau teman-teman saya yang lain untuk mengingatkan saya tentang rencana saya tersebut. Baiklah. Jadi Bu Sapni ini sudah memiliki solusi bagaimana mengatasi permasalahan ini dengan membuat rencana dan merencanakan. Baiklah Bu Sapni, dari percakapan kita tadi nih, Bu Sapni, apa sih yang sudah bisa didapatkan? Iya ya, saya banyak mendapatkan eh, ya pelajaran ya dari situ, di mana saya akhirnya tidak bingung lagi nih memilih rencana aksi yang mana gitu ya. Sebelumnya saya kan bingung nih mau rencana yang mana, tapi dengan
adanya sharing sama Bu Mary, saya jadi tahu arah saya dan saya jadi menetapkan akhirnya capaian-capaian saya, kapan saya melakukan, kapan saya mengevaluasi seperti itu. Dan akhirnya jadi saya nggak sabar nih ingin eksekusinya gitu, Bu Mary. Baiklah Bu Sapni, kita ada di sesi akhir dari pembicaraan ini. Bagaimana sih perasaan Bu Sapni sekarang? Perasaan saya merasa lega, merasa senang, merasa punya teman untuk ngobrol gitu ya, untuk menarik benang merah keruwetan yang ada di kepala saya untuk memulai dari mana dulu. Dan yang pasti saya akhirnya nggak sabar nih pengen sharing lagi sama Bu Mary seperti itu. Baiklah Bu Sapni, kita akan ketemu lagi di 1 bulan pertama dari eksekusi tahap satunya Bu Sapni untuk mewujudkan rencana Bu Sapni ini. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu Sapni harapkan bisa terwujud untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dan tentunya berpihak pada peserta didik. Sampai di sini dulu Bu Sapni. Iya Ibu, terima kasih Bu Mary sudah Sama-sama. mendengar saya.